Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا الكريم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab berkat rahmat Ia jualah, berkat nikmatnya Ia berikan kepada kita, berkat ketetapan iman di dalam dada kita hingga mampu menggerakkan kita, menggetarkan hati kita hingga kaki kita dapat untuk melangkah menuju ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian salat beserta salam tak lupa dan tak luput kita kirimkan kepada arwahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wa sallim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat tadi tentu telah tepat kiranya sebagaimana kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat pula pada waktu ini, pada bulan ini, pada bulan hijriahnya, tepat pula yakni bulan Rajab. Yang mana pada bulan Rajab ini ada sebuah momentum, ada sebuah peristiwa yang begitu berarti, yang begitu penting bagi umat muslim seluruh dunia ini, yang begitu berarti bagi umat muslim seluruh dunia ini, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang mana lantaran peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, maka kepulangan Nabi SAW dari sana, maka diberikanlah kewajiban solat 5 waktu kepadanya sekaligus kepada kita umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sejak hampir 15 abad yang lalu, kemudian sepanjang umur yang telah kita nikmati semenjak kita lahir hingga waktu sekarang ini, kita tentunya diajari agama, kita tentunya belajar bagaimana menunaikan kewajiban kita selaku kita yang selaku hamba, menunaikan kewajiban kita kepada Tuhan yang kita sembah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, maka pentinglah bagi kita untuk mengingat, pentinglah bagi kita untuk menyadari, maka penting pula bagi diri kita untuk introspeksi diri kita bahwa selama hidup yang kita nikmati sekarang ini, dari umur kita balik hingga saat sekarang ini, salat yang kita kerjakan merupakan kewajiban yang dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu ibadah atau perintahnya kepada amal-amal lainnya, Allah cukup menurunkan ayat saja, Allah cukup menurunkan wahyunya sebagai perintah yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun salat ini ialah sesuatu ibadah yang dijemput langsung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana seharusnya tindakan kita? Bagaimana seharusnya keperlakuan kita? Bagaimana seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kewajiban salat ini?
yang mana disebutkan bahwa solat merupakan rasul amal, yang mana solat disebutkan bahwa ialah kepala dari sekian amal kita, yang mana di akhirat kelak ia yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah apabila kita solatnya benar, maka beruntunglah apabila solat kita bersih, maka beruntunglah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya amal lainnya pun ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dengan kita yang masih khawatir dan kita yang belum tahu apakah solat kita itu bersih atau lewat saat timbangan mizan dan akhirat kelak? Maka dari itu maka pentingnya bagi kita untuk mengetahui sebaik-baiknya, untuk tahu bagaimana syarat dan rukun solat yang kita kerjakan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solat juga disebutkan sebagai mi'rajul mukminin, sebagai waktu atau sebagai ibadah yang mana ketika solat inilah kita sebagai hamba memiliki koneksitas kepada Sang Khalik, memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada ketika solat ini Allah memerintahkan apabila kita memiliki suatu permasalahan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Allah juga mengatakan tersebut. Allah juga memerintahkan kita semua dengan segala problem yang kita alami di atas hidup kita, yakni kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir bahwa rangkaian solat yang kita kerjakan, takbir kita, rukuk kita, sujud kita, bahkan bacaan-bacaan yang ada di dalam solat kita, tentu semuanya memiliki makna yang sangat penting, memiliki makna yang sangat besar, yang tentu apabila kita mengetahui hal tersebut, sungguh keberuntungan yang mendekati kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah dari awal takbir kita, kemudian diawali dengan doa iftitah yang kita bacakan setiap solatnya. Hal itu merupakan penyerahan diri mutlak, penyerahan diri secara mutlak, yang penyerahan sesungguhnya kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa iftitah kita bacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berserah yang sesungguhnya dalam iftitah solat kita. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup bahkan matiku ialah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh barang siapa yang solat hanya sekedar menunaikan kewajiban ia saja, hanya sekedar formalitas menggugurkan kewajiban saja, tanpa menyadari, tanpa mengetahui intisari ataupun apa yang dibaca di dalam solatnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun demikian takbiratul ihram yang kita bacakan sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, barangkali sebelum salat tadi kita merasa sombong, kita merasa besar diri, kita merasa kitalah yang terbaik di atas dunia ini, kita merasa lebih baik dari orang lain. Maka sungguh ketika dibacakan, ketika takbiratul ihram yang kita bacakan dalam salat kita, Allahu Akbar, maka sungguh saya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Engkau yang maha besar ya Allah. Sungguh Engkau yang menciptakan kami semua dan seluruh yang ada di atas dunia ini. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kultum yang singkat ini, maka pentingnya bagi kita untuk memahami, barangkali kita yang sudah hidup 40 tahun, 30 tahun dan seterusnya, barangkali hanya sekedar salat yang kita tahu, hanya sekedar rukuk dan sujud yang kita tahu, tanpa mengetahui apa intisari atau apa arti dari bacaan salat yang kita kerjakan. Maka sungguhnya untuk mendukung kita, untuk menjadikan kita dalam salat kita lebih khusyuk lagi, maka pentingnya kita untuk mengenal apa yang kita baca di dalam salat kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah singkat ini menyadarkan diri kita bahwa pentingnya kesadaran dalam diri bahwa salat yang kita kerjakan ini merupakan waktu yang sangat pantas, waktu yang tepat untuk kita bermunajat, untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu
Nabi sampai melarang jangan solat lama-lama. Tapi zaman sekarang jangan sampai kita solat terburu-buru, tergesa-gesa. Atas apa? Atas pekerjaan duniawi yang telah menunggu kita. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.